Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, kembali lagi di channel saya Hen Wijayato Teknik. Ya kali ini kita lagi ini ya, ada kerjaan masalah rem ya. Jadi ini untuk kaliper dari cakramnya itu macet ya. Macet dikarenakan dari piston kaliper yang berkarat. Nah, untuk penyebab karatnya sendiri dari seal ya. Seal penahan kotoran atau penahan pasir, debu, itu dia robek. Akhirnya untuk kotoran numpuk di bagian dalam situ. Karena juga kampas rem dalam keadaan sudah setengah ya, sudah mulai menipis seperti itu. Nanti kita pasang dengan arah seperti itu, tapi kita ini tidak diganti untuk pistonnya. Piston kalipernya tetap kita pakai, kita amplas saja. Nah, ini dia belum terlalu dalam ya kawan-kawan ya, belum terlalu parah ya. Emang sih sudah berkarat, tapi masih bisa kita haluskan seperti itu. Jadi nanti ini kita amplas menggunakan air, dan itu tadi sudah saya bersihkan untuk di jalur dari seal, dan sealnya juga sudah saya copot ya. Jadi dia kalau tidak dibersihkan jalur dari seal kaliper itu, nanti untuk seal penahan pasirnya atau debunya itu dia nggak akan bisa terpasang. Jadi untuk alur sealnya itu harus dibersihkan ya, dikerok. Pasti banyak kotoran, dan itu pin kaliper. Pin kaliper ini biasanya juga bisa menyebabkan ini ya, macet. Untuk remnya itu dia panas. Nah, itu karena di dalam support kaliper yang saya colok obeng itu dia kotor. Jadi untuk kaliper pin kalipernya itu nggak bisa masuk ke dalam ya, nggak bisa masuk mentok sampai dalam. Akhirnya kampas makan sebelah. Nah, di saat kampas makan sebelah, pasti pin kaliper ini macet dan panas ya, remnya panas, lengket lah bisa dibilang seperti itu. Jadi ini kita akan haluskan ini, kita amplas saja menggunakan amplas halus. Kita haluskan intinya agar tidak kasar ya, karena kalau kasar dia akan ngerusak dari seal barunya. Dan ini seal barunya ini Mitsubishi ya, Mitsubishi Triton ya kali ini ya. Dan untuk mobil-mobil yang lain juga sebenarnya sama, menggunakan seal pastinya. Untuk kaliper cakram ada seal oli dan seal debu atau seal penahan kotoran. Di saat seal penahan kotoran itu jebol atau robek atau lepas, itu pasti piston kaliper akan seperti ini, pasti akan berkarat karena kotoran dan segala macam numpuk di bagian piston kaliper. Seperti itu kira-kira ya. Ini nanti kita amplas saja untuk yang lecet-lecetnya itu. Ini setelah kita amplas ya, bisa kelihatan perbedaannya ya. Ya memang masih ada tetap, cuman dia tidak kasar lagi, dia sudah halus. Jadi otomatis kotoran-kotoran karat itu terbuang. Namun kalau dia sudah parah dari piston ini harus tetap diganti ya. Tetap lebih recommended diganti, karena kalau secara prosedur kita bilang ya tidak boleh ada lecet di bagian situ, lecet apalagi sampai karat seperti itu. Namun sebenarnya tetap bisa kita gunakan asal kita haluskan lagi. Dan ini kita akan melakukan pemasangan seal dari seal olinya ya, seal penahan olinya. Ini seal penahan olinya kita masukkan di bagian
alur yang bawah. Jadi ada dua alur. Di sini ada alur atas itu untuk seal debu atau seal penahan kotoran tadi, seal paling luar, dan ini seal dalam ya, seal oli di bagian paling bawah. Masangnya juga hati-hati karena ini bisa terlipat. Kalau dia terlipat dari posisi seal ini, dia kan persegi kotak gitu ya. Jadi dia harus betul-betul masuk rata. Jadi nanti pas saat dimasukkan untuk piston kalipernya dia aman, nggak akan terikut. Kita pastikan rata semua. Dan juga harus bersih ya, jadi itu tadi kita cuci, karena kalau ada kotoran nanti bakal menyumbat di bagian nipple di saat kita bleeding, atau di saat nanti sudah lama dia akan menyumbat dari bagian nipple. Nah ini sudah terpasang, pastikan rata. Kembali lagi saya pastikan rata ya, jadi dia rata. Nanti kita pasang, nah itu di tangga yang paling atas, di coakan yang paling atas itu untuk seal dari seal debu atau seal kotorannya. Nah ini untuk seal debunya. Hati-hati jangan terbalik untuk pemasangan seal debu ya. Jadi harus kita pastikan betul-betul. Nah jika posisi seperti ini dia pasti akan terbalik. Nah, karena juga bisa. Nah tapi nanti nggak akan masuk ya. Maka dari itu nanti masangnya harus dibalik untuk posisinya. Nah ini yang benar dari sebelah sini. Nah kalau dari sebelah sini dia pas ya. Nah tinggal kita majukan sampai mentok ya, tapi jangan sampai lepas, dari piston. Kita kasih rapat ke depan, jadi nanti untuk pemasangan memasukkan ke dalam coakan di kaliper tadi enak ya, mudah. Triknya seperti itu aja sebenarnya. Nanti sambil dibantu dengan obeng kecil untuk memasukkan, tapi hati-hati untuk memasukkannya, takutnya kena obeng, itu bisa jadinya robek juga lagi. Jadi kita harus hati-hati juga masangnya. Nah seperti itu, baru kita masukkannya. Usahakan masuk di bagian dalam dulu. Di bagian yang susah untuk dijangkau ya. Jadi ini kita kasih grease juga, jangan lupa ya. Ini kalau kita beli sealnya kan dapat grease-nya ya, ada grease juga di dalamnya. Seal setnya itu dia seal satu set itu dia dapat grease. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, secukupnya aja lah ya, untuk melindungi seal agar pada saat pemasangan nanti seal itu tidak terikut ya. Jadi kita kasih grease biar nanti mudah untuk memasukkan dari piston kaliper. Begitu pula sealnya juga agar tidak rusak nantinya. Oke, ini kita masukkan ya. Nah masukkan ke bagian yang dalam dulu. Jadi masukkan ke bagian yang dalam dulu ya, bagian dalam situ, karena kan kita susah untuk menyongkel di bagian situ ya, untuk membantu memasukkan dengan obeng. Jadi kita masukkan, dan kembali lagi saya ingatkan, pastikan untuk coakan itu bersih.
coakan itu bersih, tidak ada kotoran, karena biasa kalau sobek itu dia ada kotoran, jadi tidak bisa masuk nanti untuk sealnya kalau tidak dibersihkan dulu. Nah ini sudah masuk semua ya, udah rapet seperti ini. Pastikan yang di bagian dalam, makanya saya bilang dimasukkan dulu agar nanti yang di bagian luar tuh enak, karena kita bisa bantu dengan obeng untuk